sedulur papat dan kelima pancer. Secara umum, istilah sedulur papat memang sudah banyak disebutkan orang, dan tentang itu kelihatannya tidak ada yang istimewa. Kelihatannya hanya pengetahuan atau kepercayaan biasa saja. Ada juga yang menganggap itu hanyalah kepercayaan tahayul saja. Tetapi yang tidak disadari orang adalah bahwa pengetahuan tentang sedulur papat dan pancer sebenarnya adalah pengetahuan gaib yang berdimensi tinggi. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mampu melihat atau bertemu dengan sedulur papatnya sendiri, walaupun mereka sudah bisa melihat gaib, atau bahkan sudah bertahun-tahun berpraktek sebagai paranormal. Lebih mudah melihat kuntilanak daripada melihat sedulur papat. Bahkan makhluk halus pun belum tentu bisa melihat roh sedulur papat manusia. Tetapi walaupun para makhluk halus tidak bisa melihat roh sedulur papat manusia, mereka masih bisa mendeteksi keberadaannya dari adanya rasa energi dari keberadaan sedulur papat. Sedulur papat termasuk salah satu jenis kegaiban berdimensi tinggi. Tidak banyak orang yang menguasai pengetahuannya dan keilmuannya dengan baik. Dan untuk bisa bertemu langsung dengan sedulur papat tidak mudah. Bahkan orang yang sudah puluhan tahun bisa melihat gaib pun belum tentu pernah melihat atau bertemu dengan sedulur papatnya. Kebanyakan orang bisa melihat gaib adalah karena ia dibantu oleh kodamnya, melihat gaibnya dengan bantuan kodam. Tetapi karena kodam dan makhluk halus pun belum tentu bisa melihat sedulur papat manusia, maka tidak banyak orang yang sungguh-sungguh bisa melihat sedulur papat dengan bantuan kodamnya itu. Karena itu lebih banyak orang yang bisanya hanya memunculkan pencitraan saja dan pengkultusan tentang sedulur papat, memunculkan banyak konsep, bahkan menciptakan amalan-amalan pengaktifan sedulur papat. Tapi mereka sendiri belum pernah melihatnya dan tidak tahu benar tidaknya pengetahuannya tentang sedulur papat. Kita bisa mendapati banyak sekali tulisan tentang sedulur papat. Tetapi karena sifatnya adalah pengetahuan dari mulut ke mulut, yang penulisnya sendiri mungkin tidak mengetahui kebenaran dan kesejatian dari sedulur papat, maka tulisan-tulisan itu lebih banyak hanya bersifat konsep saja. Lebih banyak hanya mengupas kulitnya saja. Ada juga yang tulisannya bersifat pengkultusan yang jauh sekali kebenarannya dari sejatinya sedulur papat yang sungguh-sungguh ada dan nyata ada. Pengetahuan tentang sedulur papat berasal dari kebatinan Jawa untuk bisa melihat sendiri atau bertemu dengan sedulur papatnya. Atau untuk menguasai pengetahuan tentang sedulur papat, orang harus menguasai kebatinan yang tinggi. Sedulur papat bersifat roh atau gaib. Untuk bisa melihat sedulur papat, kita harus bisa melihat gaib dulu. Tetapi bila melihat gaibnya dilakukan dengan cara melihat gaib biasa yang dikatakan orang sebagai melihat gaib dengan cakra mata ketiga, kita akan kesulitan untuk bisa melihat sedulur papat. Untuk bisa melihat sedulur papat lebih mudah bila dilakukan dengan sugesti kebatinan, minimal melihat gaibnya secara batin. Kita harus mengedepankan rasa untuk lebih dulu mendeteksi keberadaan mereka dari keberadaan energinya.
Caranya, kita sampaikan niat kita untuk melihat sedulur papat. Kita minta para sedulur papat duduk di sekitar kita. Kemudian kita deteksi energi keberadaan mereka dengan rabaan tangan. Sesudah terdeteksi keberadaan energinya, barulah penglihatan kita terhadap keberadaan sedulur papat di sekitar kita itu dipertegas lagi dengan cara melihat gaibnya secara batin. Berarti untuk bisa begitu, kita harus mematangkan dulu melihat gaib secara batin. Tidak bisa instan. Bila inginnya instan, kebanyakan yang terjadi kemudian adalah orangnya akan berilusi dan berhalusinasi tentang roh sedulur papat. Jadi dengan sugesti kebatinan, kita mengedepankan rasa untuk lebih dulu mendeteksi energi keberadaan sedulur papat. Sesudah terdeteksi energi keberadaannya, barulah ditegaskan lagi penglihatannya dengan cara melihat gaib. Jadi tidak mudah untuk kita bisa bertemu atau melihat sedulur papat kita sendiri. Juga tidak mudah untuk mengetahui apakah sedulur papat kita sebenarnya sudah lengkap 4 ataukah belum. Kita harus bisa melihat gaib dulu. Latihlah dulu melihat makhluk halus yang biasa dulu seperti kuntilanak dan gondoruwo, dan jangan sampai terbawa ilusi. Tetapi masih diperlukan latihan yang panjang sampai kita menguasai kebatinan untuk kita bisa melihat sedulur papat. Bila hanya sekedar bisa melihat gaib saja, kita akan kesulitan untuk bisa melihat sedulur papat, karena dimensi fisiknya lebih halus daripada kuntilanak dan gondoruwo, bahkan masih lebih halus daripada dewa dan buto. Tapi mungkin bisa Anda coba untuk minta bertemu dengan mereka di dalam mimpi. Kita bisa mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tentang sedulur papat dengan cara yang lebih mudah. Keakuratan kita menayuh itu akan lebih baik lagi kalau juga dilengkapi dengan deteksian gaib, minimal dengan rabaan tangan. Kalau kita ingin mempelajari dunia kebatinan dan spiritual, untuk awalnya sebaiknya dipelajari dulu isi dari olah rasa dan kebatinan. Itu adalah satu kesatuan kemampuan dasar yang sebaiknya bisa kita kuasai lebih dulu sebelum mempelajari keilmuan yang lain. Pengetahuan mengenai sedulur papat yang masih terpisah yang belum lengkap 4 akan dituliskan di dalam tulisan yang berjudul Sedulur Papat yang Terpisah, dan upaya kita untuk melengkapkannya silakan juga diikuti panduannya di dalam tulisan tersebut. Karakteristik roh pancer dan sedulur papat. Sejak zaman dulu, masyarakat dan spiritual Jawa meyakini bahwa setiap manusia mempunyai saudara-saudara halus yang mendampinginya. Mereka tidak kelihatan oleh mata biasa. Mereka tergolong sebagai roh-roh halus. Saudara-saudara halus ini banyak yang menyebutnya dengan istilah saudara kembar atau disebut juga roh sedulur papat. Konsep tersebut secara umum dipercaya dan dihayati oleh masyarakat Jawa. Dalam kehidupan sehari-harinya di masa sekarang pun banyak orang Jawa yang masih menjalankan laku prihatin dan tirakat tertentu untuk memelihara sedulur papat mereka. Hakikat dan sejatinya roh pancer dan sedulur papat adalah satu kesatuan roh atau sukma manusia.
Manusia diciptakan dan dilahirkan tidak sendirian. Roh sedulur papat adalah yang diberikan kepada manusia sebagai pendampingnya. Roh sedulur papat mempunyai sebutan kakang kawah atau paling tua, adik ari-ari atau paling muda, getih atau darah dan pusar, sedangkan kita sendiri disebut pancer. Kita adalah pancer atau pusat, sedangkan roh sukma kita yang lain atau sedulur papat disebut sedulur pendamping kita. Artinya, para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti atau mendampingi kita sebagai pancer. Para sedulur ini secara halus sosok dan wajahnya mirip dengan masing-masing orangnya yang bersangkutan. Kepercayaan terhadap sedulur papat ini, tata laku dan ritualnya dimulai ketika seorang ibu melahirkan bayi. Selain atas kelahiran anaknya itu dilakukan syukuran atau selamatan, terhadap ari-ari si jabang bayi juga dilakukan suatu perawatan. Ada tata cara dan ritual tersendiri untuk merawat dan menyimpan atau memakamkan ari-ari anak, yang selain dibacakan doa-doa, biasanya juga diberikan sesaji kembang, diberikan lampu penerangan selama 7 atau 40 hari di tempat ari-ari dimakamkan, dan dijaga supaya tidak diganggu hewan dan tidak langsung terkena hujan. Pada hari-hari berikutnya, biasanya sang orang tua akan tekun memelihara sedulur papat anak-anaknya dengan cara pada hari weton masing-masing anaknya atau sebulan sekali. Ia memberikan bubur merah putih atau jajan pasar untuk dimakan oleh anak-anaknya itu atau memberi kembang di makam ari-ari anak. Harapannya adalah supaya anak-anaknya itu terpelihara tubuh dan sukmanya, sehat secara kejiwaan, sehat tubuhnya, tidak mudah sakit-sakitan, dan tidak ada masalah dalam hidupnya. Setelah anak-anaknya beranjak dewasa, maka anak-anaknya itu sendiri yang harus memelihara sedulur papatnya sendiri, dengan cara rajin berpuasa weton setiap hari wetonnya atau hari kelahirannya sesuai kalender Jawa. Sampai sekarang dalam masyarakat Jawa masih ada kepercayaan dan tradisi yang dilestarikan untuk melakukan semacam ritual puasa dan doa dan memberi sesaji untuk sedulur papat, seperti ritual puasa wetonan. Dengan sesaji bubur merah putih atau jajan pasar, mandi kembang atau memberi kembang di makam ari-ari anak dan sebagainya. Tradisi ini baik sekali bila dilakukan, supaya sukma orang yang bersangkutan terpelihara, sehat secara kejiwaan, sehat tubuhnya, tidak mudah sakit-sakitan, dan supaya lancar segala urusan hidupnya. Bahkan ada juga orang yang secara khusus menyimpan ari-arinya yang sudah kering di dalam lemari atau di dalam dompetnya, dengan harapan sedulur papatnya aktif mendampinginya dan membantunya dalam kehidupannya sehari-hari. Kepercayaan dasar atas laku dan ritual di atas adalah pada adanya kepercayaan tentang roh sedulur papat yang selalu mendampingi manusia sejak manusia itu lahir. Karena itu, orang Jawa yang masih memelihara kepercayaan kejawen akan menghormati kepercayaan itu. Bahkan masih banyak yang tekun menjalankan tata laku dan ritual yang terkait dengan sedulur papat. Telah diuraikan di atas, sedulur papat kita itu mempunyai sebutan kakang kawah atau paling tua,
adi ari-ari atau paling muda, getih atau darah dan pusar. Sedangkan kita sendiri disebut pancer. Kita adalah pancer, sedangkan sukma kita yang lain disebut sedulur pendamping kita. Artinya, para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti kita sebagai pancer. Pancer ini juga bersifat roh atau sukma. Sebagai penjelasan, manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tubuh biologis dan roh. Roh manusia terbagi menjadi dua, yaitu roh pancer dan roh sedulur papat. Roh sedulur papat mendampingi pancer karena adanya ikatan kuat di antara mereka. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyatu. Mereka terpisah kecuali setelah si manusia meninggal. Roh-roh itu menyatu menjadi arwah. Dalam kehidupan sehari-hari, roh manusia ada di dalam tubuh biologisnya. Roh itu menentukan ada tidaknya energi kehidupan di dalam tubuh manusia. Roh itu yang menentukan berfungsinya bagian-bagian tubuh manusia, organ-organ dan saraf dan otak atau pikiran manusia, menghidupkan saraf-saraf motorik, sehingga manusia bisa berjalan dan sebagainya. Roh menjadi penunjang kehidupan manusia. Roh pancer hadir secara biologis manusia, berpikir dan berperasaan, berlogika, merencanakan kehidupan, merasa lapar, merasa sakit, ingin kaya, ingin hidup mulia, dan sebagainya. Semuanya itu adalah aktivitas biologis manusia. Dalam hal ini roh pancer manusia hadir dan bertindak sebagai makhluk biologis. Pancer hadir di dalam kesadaran, perasaan, dan pikiran kita. Roh pancer hadir di dalam kesadaran hati dan pikiran, sehingga yang dominan berperan dalam sehari-harinya kehidupan manusia adalah roh pancer. Roh sedulur papat keberadaannya bersifat mendampingi pancer dan membantunya menginspirasi kebijaksanaan dan memberikan peringatan-peringatan dalam bentuk ide dan ilham, bisikan hati, nurani, dan mimpi. Roh pancer hadir di dalam kesadaran dan berpikir manusia, tetapi roh sedulur papat tidak menentukan jalan berpikir manusia. Roh sedulur papat tidak menyatu dengan pikiran manusia, tetapi hanya bersifat membantu menginspirasi kebijaksanaan dan memberikan peringatan-peringatan dalam bentuk rasa dan firasat, bisikan dan penglihatan-penglihatan gaib, dan ide-ide dan ilham yang mengalir di dalam pikiran manusia dan mimpi. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita sok berlogika atau tidak peduli sesuatu, mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, atau lebih mengutamakan dogma dan doktrin, pemikiran sendiri, pendapat sendiri, dan keakuan. Itulah sebabnya kita tidak akrab dengan rasa dan firasat. Tetapi bila kita mau peka dan memperhatikan rasa dan firasat, ide-ide dan ilham, maka kita akan memiliki naluri dan insting yang tajam. Dengan cara demikian kita sudah mengakrabkan diri dengan para sedulur papat dan sudah memperhatikan komunikasi yang mereka lakukan. Seseorang yang dalam hidupnya dominan mengutamakan sikap berpikirnya atau sok berlogika, menonjolkan kepandaiannya, mengutamakan pendapat sendiri dan keakuan atau dogma atau doktrin.
atau tidak peduli situasi dan mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, maka ia lebih mengutamakan aspek biologisnya, aspek manusia keduniawiannya, sehingga tidak peka terhadap sesuatu yang bersifat roh, tidak peka rasa dan firasat. Tetapi seseorang yang selalu peka batin memperhatikan rasa dan firasat, ia akan tajam nalurinya, dan mungkin juga mengerti tentang kegaiban alam, karena ia kental berhubungan dengan rohnya. Roh kita sebagai pancer sebenarnya juga bersifat roh, sehingga sebenarnya kita juga dapat mengetahui hal-hal yang bersifat roh dan bisa melihat roh-roh lain. Secara alami seharusnya kita bisa melihat roh-roh lain. Tetapi sehari-harinya roh pancer ini terbelenggu dalam kehidupan biologis manusia, terbelenggu dalam sikap berpikir duniawi manusia, sehingga manusia tidak peka lagi dengan hal-hal yang bersifat roh, apalagi atas hal-hal yang bersifat keilahian atau hal-hal yang bersifat ketuhanan atau hal-hal yang bersifat ilahi. Karena itu seringkali orang harus bisa membersihkan hati, pikiran, dan batinnya, harus bisa melepaskan belenggu keduniawiannya untuk bisa mendalami hal-hal yang bersifat roh dan ketuhanan. Kepekaan atas hal-hal yang bersifat roh lebih banyak dialami ketika manusia masih kanak-kanak, karena kanak-kanak belum aktif berpikirnya, lebih mengedepankan rasa dan perasaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan telah semakin aktifnya sikap berpikir duniawi manusia, kepekaan itu juga semakin lama semakin melemah. Bila kita dekat dengan para sedulur papat atau peduli atau memperhatikan, karena sifat keberadaan mereka adalah mendampingi kita sebagai pancer, mungkin kita juga akan bisa peka rasa mengenai keberadaan roh-roh lain, dan dapat peka rasa mengenai sesuatu kejadian sebelum kejadiannya terjadi, weruh sadurunge winarah, melalui pemberitahuan dari para sedulur papat sebelumnya. Pemberitahuan atau peringatan dari para sedulur papat ini bisa berupa suatu kejadian berlambang, rasa, firasat, mimpi, wangsit, atau penglihatan, atau bisikan gaib, ide-ide, dan ilham, dan sebagainya. Diperlukan kepekaan rasa dan batin untuk dapat menangkap sinyal komunikasi dari para sedulur papat dan untuk bisa mengetahui maksud dan artinya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, roh sedulur papat aktif hadir di dalam perenungan-perenungan dan dalam pencarian ide dan ilham. Roh sedulur papat aktif memberikan ide-ide pemikiran, nasihat-nasihat, dan ajaran yang bersifat keduniawian berupa ide-ide dan ilham, yang mengarahkan seseorang menjadi memiliki kecerdasan batin di dalam perbuatan-perbuatannya. Kaya dengan ide dan ilham, bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahannya atau feeling atau intuisinya tajam, dan tidak akan menemukan jalan buntu dalam setiap permasalahan. Dalam hal ini, para sedulur papat berperan sebagai pendamping kehidupan duniawi manusia. Roh sedulur papat aktif hadir di dalam perenungan-perenungan kerohanian dan spiritual, memberikan ide-ide pemikiran, nasihat-nasihat, dan ajaran yang bersifat kerohanian maupun spiritual,
yang mengarahkan seseorang menjadi memiliki hikmat kebijaksanaan, kesepuhan di dalam dirinya. Dalam hal ini para sedulur papat berperan sebagai penasehat spiritual yang pada tingkatan yang tinggi akan menjadi guru sejati, mengantarkan seseorang menjadi waskita, mengerti kebijaksanaan hidup dan mungkin juga weruh sadurunge winarah. Dalam hal kita akan menghadapi suatu kesulitan ataupun musibah, para sedulur papat ini akan memberikan peringatan sebelumnya dalam bentuk bisikan hati nurani atau mimpi. Apapun yang dilakukan oleh si manusia pancer, roh sedulur papat ini akan selalu memberikan peringatan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan mara bahaya. Dan ketika si manusia melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau yang akan mengakibatkan kesulitan, roh sedulur papatnya akan memberinya peringatan yang mengarahkannya untuk selalu berbuat baik dan menjauhkan manusia dari perbuatan yang mengarah pada kesulitan atau musibah. Dalam hal ini, kebatinan Jawa memandang keberadaan para roh sedulur papat itu sebagai teman seperjalanan kita, sekaligus menjadi pamomong atau pembimbing yang mengarahkan perilaku dan perbuatan si manusia supaya selalu baik dan tidak mengarah pada kesulitan atau musibah. Sebaiknya kita semua mengenal dan mengakrabkan diri dengan para saudara kembar kita. Mereka itu selalu membantu kita, disadari ataupun tidak, apabila kita selalu berbuat baik dan berhati lurus. Perlu diketahui bahwa para saudara halus tersebut merasa senang bila kita percaya akan keberadaan mereka, terlebih lagi bila kita memperhatikan mereka. Kalau mereka merasa diperhatikan, tentu mereka akan lebih dekat dan senang membantu. Hubungan akrab dengan semua saudara halus bisa dilakukan dengan sering melakukan komunikasi dan memperhatikan rasa dan firasat, ide-ide, dan ilham. Seperti juga dalam pergaulan antar manusia, kalau sering terjadi komunikasi dan saling memperhatikan, tentulah hubungannya menjadi lebih dekat dan akrab. Seandainya kita tidak mempedulikan komunikasi mereka, apalagi kita menganggap cerita tentang saudara papat ini hanya tahayul dan mitos saja, maka mereka juga akan merasa bahwa keberadaan mereka tidak diperhatikan dan tidak diperlukan. Mereka akan tidak antusias mendampingi dan membantu kita. Maka janganlah kesal kalau pada saat kita mengalami kesulitan, apes, nasib jelek, dan sebagainya, kita tidak mendapatkan peringatan atau tanda-tanda sebelumnya. Pendampingan para roh sedulur papat ini bukan hanya ada dalam bidang keilmuan batin atau spiritual, tetapi ada pada semua bidang kehidupan kita sehari-hari. Kita sendiri juga dapat merasakan adanya ajaran-ajaran berupa ilham dan ide-ide yang mengalir di dalam pikiran kita dalam segala bidang kehidupan kita. Begitu juga manusia yang hidup di negara maju, mereka yang menjadi penemu, peneliti, atau pengembang suatu teori ilmiah, ilmu pengetahuan, ataupun peralatan modern dan canggih. Mereka tidak semata-mata mendasarkan diri pada kecerdasan otak mereka, tetapi terutama mendasarkan diri pada kecerdasan mereka untuk mendayagunakan mengalirnya ide dan ilham di dalam pikiran mereka,
sebagai sumber inspirasi untuk ditindaklanjuti. Mereka tidak mempunyai pemahaman tentang roh sedulur papat, tetapi mereka sudah mengimplementasikan kecerdasan batin mereka sebagai guru sejati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika masih dalam kondisi awam, roh para sedulur papat akan bersama-sama dengan kita dalam proses belajar. Mereka juga ikut belajar. Dalam tahapan ini dipahami mereka adalah kawan seperjalanan kita. Tetapi perkembangan belajar mereka jauh lebih cepat daripada kita, karena secara roh mereka bisa mengetahui hal-hal yang secara fisik biologis tidak kita ketahui, dan dapat kemudian memberitahukan pengetahuan mereka kepada kita dalam bentuk ide-ide dan ilham atau penglihatan gaib yang mengalir dalam pikiran kita. Mereka mengerti seluk-beluk kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita yang terkait dengan teori dan alat berteknologi tinggi, ataupun teori-teori ilmiah tingkat tinggi. Karena itu, bila kita aktif memperhatikan dan berkomunikasi dengan mereka, kita akan lebih mudah dalam mempelajari sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Ide dan ilham akan mengalir setiap saat, dan kita tidak akan menemukan jalan buntu di dalam setiap permasalahan. Mereka akan aktif hadir dalam perenungan-perenungan. Roh kita sebagai pancer sebenarnya juga bersifat roh, sehingga seharusnya juga dapat mengetahui hal-hal yang bersifat roh. Tetapi secara duniawi, roh pancer ini terbelenggu dalam kehidupan biologis manusia, terbelenggu dalam sikap berpikir duniawi manusia, sehingga manusia tidak peka lagi dengan hal-hal yang bersifat roh, apalagi atas hal-hal yang bersifat ilahi, sehingga kemudian untuk menutupi kelemahannya itu banyak orang sengaja memunculkan dogma dan pengkultusan tentang hal-hal gaib dan Tuhan, seolah-olah mereka benar tahu. Karena itu seringkali seseorang harus bisa membersihkan hati, pikiran, dan batinnya, harus bisa melepaskan belenggu keduniawiannya untuk bisa mendalami hal-hal yang bersifat roh dan ketuhanan. Jika kita bisa membersihkan hati, pikiran, dan batinnya, maka dalam hal-hal yang bersifat roh dan ketuhanan, yang kemudian muncul adalah sifat-sifat keakuan, sok suci, sok beriman, sok tahu, sok benar, dan akan mudah sekali terpancing rasa sentimen dan ego keakuannya. Di dalam proses pencarian spiritual, roh sedulur papat akan berinteraksi dengan roh-roh lain dan dengan roh-roh para leluhurnya, bersama-sama menjadi guru sejati yang berperan mendatangkan atau mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepadanya. Walaupun orang yang bersangkutan seringkali tidak mengetahui siapa sajakah pribadi-pribadi yang sudah menjadi guru sejatinya. Itulah sebabnya orang yang mempunyai garis keturunan orang ilmu akan lebih mudah mempelajari sesuatu ilmu dibanding orang lain yang tidak mempunyai garis keturunan orang ilmu. Aspek penting guru sejati hadir di dalam keilmuan kebatinan dan spiritual dengan penekanan pada usaha untuk mengenali siapa saja yang menjadi guru sejatinya dalam proses keilmuannya, supaya orang bertekun kepada gurunya itu untuk mendapatkan bimbingan yang mendalam.
Dan ketika sudah tidak ada lagi suatu sosok yang dapat menjadi guru pembimbingnya, maka roh sedulur papatnya akan menjadi pembimbingnya yang utama, yang memberinya ide dan ilham, penglihatan gaib, dan jawaban dari berbagai pertanyaan untuk ditindaklanjuti dan menuntunnya pada pengetahuan yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu aspek penting dalam dunia kebatinan Jawa yang menekankan pengenalan pada roh sedulur papat, sehingga muncul konsep sedulur papat sebagai guru sejati yang penekanannya adalah pada penyatuan interaksi antara seseorang pancer dengan para roh sedulur papatnya. Dan bila saja para dewa berkenan sehingga seseorang memiliki suatu wahyu keilmuan atau spiritual atau kesepuhan dalam dirinya, maka keberadaan wahyu itu akan melipat gandakan kemampuan orang tersebut dalam mempelajari pengetahuan yang berdimensi tinggi, termasuk pengetahuan yang bersifat teknologi modern. Dalam proses belajar, banyak pihak yang menjadi guru sejati kita, terutama adalah pihak-pihak yang nyata-nyata sudah mengajar kita, yang sudah menjadikan kita menguasai suatu ilmu atau pengetahuan. Konteks sedulur papat sebagai guru sejati kita muncul ketika tidak ada lagi pihak yang menuntun dan memberi kita ajaran, sehingga kita harus mempelajarinya sendiri. Dalam kondisi ini, kita mempelajari segala sesuatunya sendiri, mengandalkan kecerdasan pikiran dan kecerdasan batin kita sendiri. Dalam kondisi ini, interaksi dengan sedulur papat akan lebih intensif berupa mengalirnya ide dan ilham, sebagai inspirasi untuk ditindaklanjuti, walaupun kita sendiri tidak menyadari bahwa ide dan ilham itu berasal dari para roh sedulur papat. Tidak selamanya dalam semua hal yang kita tekuni, kita akan menemukan suatu sosok yang dapat mengajar dan membimbing kita. Aspek roh sedulur papat menjadi penting, karena mereka selalu ada bersama kita, dan apapun kebaikan dan kekuatan yang dimiliki oleh sedulur papat kita itu, efeknya akan selalu berimbas kepada kita. Menjadi kebaikan dan kekuatan kita juga, karena mereka adalah bagian dari kita sendiri. Kekuatan mereka dan keyakinan kita pada kebersamaan mereka akan mewujudkan suatu kekuatan batin dan kegaiban tersendiri yang akan berguna dalam melandasi keberhasilan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keilmuan dan pengetahuan yang didasarkan pada kesadaran akan kesejatian manusia akan dapat dengan lebih cepat berkembang dan meningkat, karena manusia yang menyadari kesejatiannya akan juga mengenal potensinya sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk roh. Pengetahuan yang tidak diketahui secara fisik biologis manusia akan dapat diketahui secara roh, dan apa yang sudah diketahui secara roh akan menunjang pengetahuan duniawi manusia. Di bawah ini ada beberapa ajaran bila kita ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, para roh sedulur papat, beberapa contoh cara dan doa atau amalan untuk komunikasi dan mendekatkan diri kepada mereka. Misalnya, kita akan melakukan sesuatu yang sifatnya penting bagi kita. Kita dapat berkata kepada mereka, mengucap dalam hati kepada mereka,
seolah-olah mereka ada di sekitar kita. Contoh marmati kakang kawah adi ari-ari. Sebutkan nama Anda kadangku kang lahir bareng sedina lan kadangku kang lahir bareng sewengi. Sang Raja Bardah ingsun arsa. Sebutkan apa yang akan Anda lakukan. Ewang-ewangono ingsun. Contoh 2 atau umum. Saudara-saudara kembarku semua, bantulah saya dalam bekerja, sehingga pekerjaan saya lancar dan benar. Kalau ada kesalahan, tolong beritahu saya. Contoh 3 umum. Saudara-saudara kembarku semua, bantulah saya. Niat saya akan pergi keluar kota. Bantulah saya supaya tidak ada kecelakaan, kejahatan, atau gangguan apapun di jalan. Contoh 4 umum. Saudara-saudara kembarku semua, bantulah saya. Anak saya sedang sakit. Bantulah saya, tunjukkan kepada saya di dalam mimpi obat atau cara untuk menyembuhkan anak saya. Sebenarnya yang namanya sedulur papat itu selalu menyatukan diri dengan pancernya. Dalam hal ini tanpa usaha penyatuan apapun, tanpa laku kebatinan ataupun berbagai macam amalan dan doa, roh sedulur papat selalu menyatukan dirinya dengan pancernya dan aktif berinteraksi dengan pancernya. Walaupun karena ketidaktahuannya atau sok tahu, ada orang yang menganjurkan dilakukannya tata dan laku kebatinan, puasa, laku prihatin dan tirakat, juga amalan dan doa untuk mendekatkan atau mengaktifkan sedulur papat. Tanpa laku apapun, sedulur papat selalu mendekatkan diri kepada pancernya, karena sedulur papat adalah bagian yang tak terpisahkan dari pancernya. Karena roh sedulur papat merupakan salah satu unsur yang membentuk sukma manusia. Justru pancernya itu atau kita sendiri yang seringkali tidak peduli kepada sedulur papatnya. Dengan demikian harus dimengerti bahwa segala macam laku olah rasa dan kebatinan, amalan dan doa dan laku prihatin adalah upaya manusia untuk mendekatkan dirinya sendiri atau pancer kepada sedulur papatnya itu. Upaya kita sendiri sebagai pancer untuk lebih perhatian kepada sedulur papat kita. Untuk kita bisa lebih peka rasa atau tanggap atas semua bentuk interaksi dan komunikasi dari sedulur papat, bukan sebaliknya, bukan untuk mendekatkan sedulur papat kepada pancernya dan jangan dipaksakan untuk itu. Begitu juga dalam hal peka rasa, harus kita sendiri sebagai pancer yang berusaha peka rasa, misalnya dengan latihan olah rasa. Sedulur papat sudah membantu dengan memberikan gambaran dan bisikan gaib supaya kita lebih ngeh dengan sesuatu yang gaib. Jangan berpikiran sebaliknya. Jangan memaksakan pemikiran bahwa sedulur papat harus diaktifkan. Kita sendiri yang harus peka rasa untuk bisa merasakan aktifnya mereka kepada kita. Jangan menganggap sedulur papat kita tidak membantu bila kita sendiri tidak cukup peka rasa, karena sebenarnya mereka sudah membantu. Kitanya saja yang tidak menyadari bantuan mereka. Kita sendiri yang harus berusaha peka rasa, itu juga bila kita punya keinginan untuk peka rasa. Sesuai kondisi zaman sekarang,
olah rasa dan firasat dapat dilakukan dengan cara sederhana tanpa harus banyak mengorbankan waktu dan aktivitas. Sebagai pelengkap cerita sedulur papat dan laku prihatin dalam budaya Jawa yang terkait dengan sedulur papat. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha kita untuk mendekatkan pancer atau diri kita sendiri dengan sedulur papat kita. Salah satunya adalah dengan cara kita peka rasa untuk mendengarkan bisikan ide atau ilham, dan peka rasa untuk memperhatikan tanda atau firasat yang diberikan oleh para sedulur papat kita. Biasanya cara sedulur papat berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita adalah dengan cara memberikan mimpi atau rasa dan firasat tentang akan terjadinya sesuatu kejadian, atau berupa ide dan ilham yang mengalir dalam pikiran kita. Rasa dan firasat seringkali muncul berupa berlambang rasa. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, apalagi dalam kehidupan modern ini, rasa dan firasat seringkali diabaikan. Namun, bila orang memperhatikan rasa dan firasatnya, ia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Misalnya seseorang yang akan bepergian keluar kota, karena merasa tidak enak hati, kemudian ia membatalkan keberangkatannya. Ternyata kemudian ia mendapat berita bahwa kendaraan yang seharusnya ditumpanginya mengalami kecelakaan. Untunglah dia tidak jadi berangkat. Apakah ini kebetulan saja? Mungkin kita tidak akan terburu-buru berangkat kerja, walaupun sudah terlambat atau kesiangan. Seandainya saja sebelumnya kita tahu atau dapat merasakan bahwa pada hari itu ada anggota keluarga kita yang akan mengalami musibah. Seringkali rasa dan firasat ini dianggap tahayul dan klinik. Karena itu kita harus bisa membedakan sesuatu rasa. Apakah itu hanya rasa biasa saja ataukah itu adalah rasa yang merupakan suatu pertanda tentang sesuatu kejadian yang akan terjadi. Belajarlah peka terhadap bisikan-bisikan nurani, firasat, dan sebagainya. Jangan mengabaikan bisikan hati dan firasat, tetapi juga jangan mengada-ada, jangan melebih-lebihkan, jangan berilusi. Mengenai pengapesan apes atau sial, semua orang mengalaminya, bentuk kejadiannya saja yang tidak sama. Sebaiknya kita peka rasa untuk bisa tanggap firasat, sehingga bila ada suatu kejadian yang tidak mengenakan, kita sudah lebih dulu mendapatkan pemberitahuan atau tanda, sehingga kita bisa menghindarinya dan bisa mengambil suatu tindakan untuk meminimalisir risiko negatifnya. Ada juga sisi manfaat lain jika kita peka rasa. Misalnya sudah umum sebenarnya, walaupun sering diabaikan atau dianggap tahayul, tapi sebenarnya sudah sering sekali terjadi di kehidupan manusia dimanapun di dunia, yaitu kasus orang kesambet, ketempelan, atau ketempatan makhluk halus. Pengaruh negatifnya bisa berdampak pada kesehatan, psikologis dan pikiran atau psikis. Bisa juga berpengaruh negatif terhadap jalan hidup, kerezekian, dan rumah tangga. Bila kasus ini sudah menyebabkan kita atau anggota keluarga kita sakit, baik pegal-pegal, pusing, sakit organ dalam, atau bahkan tumor dan kanker,
Umumnya kita hanya mengupayakan pengobatannya secara medis saja ke dokter atau minum obat saja. Tapi kesembuhannya hanya sementara saja, nantinya akan muncul lagi, apalagi bila penyakitnya parah yang bahkan bisa berujung kematian. Sakit penyakit yang sumbernya karena gaib tidak semuanya bisa ditangani oleh medis, menambah panjang antrian pasien di rumah sakit, tetapi tidak semuanya bisa tuntas disembuhkan secara medis. Tapi kalau kita peka rasa, mungkin kita akan bisa membedakan sakit penyakit yang asli medis dengan yang asalnya adalah pengaruh gaib. Sehingga yang sakitnya asli medis kita akan mengobatinya secara medis. Dan yang asalnya dari pengaruh gaib, kita akan menambahkan penyembuhannya dengan cara-cara kegaiban atau dengan pembersihan gaib. Dengan demikian, kita menjadi lebih tahu bagaimana harus bersikap jika ada sesuatu yang negatif menimpa diri kita atau keluarga kita. Apakah penanganannya harus secara modern duniawi, ataukah harus ditambahkan dengan cara-cara kegaiban? Begitu juga bila ada dampaknya yang negatif terhadap psikologis dan pikiran atau psikis, atau terhadap jalan hidup dan kerezekian dan rumah tangga. Dari membaca tulisan itu, kita juga menjadi tahu bahwa bisikan dan penglihatan gaib yang kita terima tidak semuanya berasal dari sedulur papat kita, karena bisa juga itu berasal dari kodam kita atau dari makhluk halus di dalam tubuh kita atau ketempatan makhluk halus. Karena itu diperlukan juga kekritisan kita dan pengetahuan tentang kegaiban. Tidak semua bisikan dan penglihatan gaib berasal dari sedulur papat kita. Karena itu bisa juga berasal dari adanya pribadi lain di dalam diri kita. Ada pertanyaan dari seorang pembaca mengenai ide dan ilham yang ada kalanya muncul saling berlawanan. Ketika sedang hening berusaha mencari jalan keluar dari masalah kehidupan, muncul ide atau ilham yang saling bertentangan. Di satu sisi mengingatkan bahwa bila kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka masalah apapun bisa diselesaikan. Di sisi lain ada suara yang sifatnya melemahkan, menjadi merasa terlalu muluk untuk meminta hal yang besar kepada Tuhan. Mana yang harus dipilih sebagai jawaban batin? Apa yang menjadi ciri dari ide atau ilham dari batin yang harus diikuti? Ulasannya sebagai berikut. Ide dan ilham dimengerti sebagai suatu bisikan gaib yang berasal dari luar kesadaran manusia, yang diterima di dalam pikiran manusia. Jika bisikan gaib itu tidak berasal dari sesosok gaib lain, maka diartikan bisikan itu berasal dari batin atau sukma si manusia sendiri. Umumnya berasal dari roh sedulur papatnya. Roh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu roh pancernya dan roh sedulur papatnya. Roh pancer hadir secara biologis manusia, melambangkan kesadaran si manusia secara biologis duniawi. Roh sedulur papat hadir secara gaib sebagai pendamping roh pancernya. Dalam kondisi manusia sadar berpikir, maka ide atau ilham itu berasal dari sedulur papatnya. Dalam kondisi pikiran manusia mengambang, atau seperti sedang melamun atau berada di alam bawah sadar,
kadang-kadang terjadi semacam percakapan antara Pancer dan sedulur papatnya yang kita rasakan sebagai ide atau ilham yang mengalir di pikiran kita. Jika itu terjadi, maka biasanya roh sedulur papatnya akan memberikan masukan-masukan yang bersifat positif, membangun kualitas diri si manusia ke arah yang positif. Sedangkan roh pancernya yang lebih banyak bersifat biologis manusia, seringkali memunculkan kata-kata yang sifatnya melemahkan, bisa juga malah mengarahkan si manusia untuk berbuat yang tidak baik. Untuk mengoptimalkan aspek biologis atau keduniawiannya, malahan bisa menjadi iblis baginya. Dalam hal ini, sedulur papatnya ini berfungsi sebagai alat kontrol diri bagi si manusia untuk membangun kesadaran diri dan kualitas kepribadian yang tinggi. Selebihnya tergantung si manusia sendiri apa saja yang akan diperbuatnya. Pilih saja yang sifatnya membangun kualitas diri, jangan yang jelek. Jadi seharusnya kita selalu menggunakan kesadaran yang tertinggi dalam hal apapun, baik dalam hal duniawi maupun ketuhanan. Jangan menggunakan kesadaran yang rendah yang menjadikan manusia hidup dalam kepribadian, perilaku, dan kehidupan yang rendah. Rahayu, Rahayu, Rahayu.